Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, kasih dulu tos kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus sayang banget sama kamu. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom. Shalom. Ada sukacita malam hari ini? Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur teman-teman sudah ada di malam minggu yang ceria ini dengan tema KKR Anak Rantau 4.0. Wah, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua. Ya, Kak Randy sungguh bersyukur di dalam anugerah Tuhan bisa melayani di Kota Makassar. Ewako. Jadi dari hari Rabu Kak Randy sudah datang untuk ikut ke dalam sebuah acara Rakernas Departemen Pemuda Anak GBI dari Rabu pagi, Kamis sampai Jumat siang. Dan hampir semua rekan-rekan pengurus pusat pemuda anak sudah pulang ke Jakarta. Tetapi Kak Randy extend 1 hari karena Kak Peter udah kontak Kak Randy jauh-jauh hari dan mengajak Kak Randy untuk boleh melayani pada sore malam hari ini. Yes, thank you buat Peter, Jessica, dan semua teman-teman ya di tempat ini untuk kesempatan yang diberikan Kak Randy boleh melayani. Waktuku gak banyak karena jam 21:05 itu pesawatku akan lepas landas. Jadi nanti setelah firman dan mungkin kita akan berdoa dan lain sebagainya, Kak Randy izin untuk langsung pulang ke Jakarta. Karena hari Minggu sudah dinantikan oleh beberapa jadwal pelayanan. Puji Tuhan teman-teman, pada malam hari ini kita bicara satu tema yang judulnya adalah Finding Home. Bilang sama saya, Finding Home. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menemukan rumah. Mungkin teman-teman bilang, Kak saya masih kuliah, belum mau membangun rumah tangga, saya belum kepikiran buat cari rumah terus beli kontrak atau KPR gitu ya. Tentunya yang dimaksud bukan rumah itu ya teman-teman ya. Tetapi bagaimana di dalam perjalanan rohani kita akhirnya kita bisa menemukan satu tempat yang disebut sebagai rumah. Dan hari ini yang menarik adalah banyak dari teman-teman adalah mahasiswa baru. Saya mau lihat tangan-tangannya maba. Boleh lambaikan tangan maba? Wah. Coba, sorry. Kurang tinggi karena ini gak bisa lihat nih. Mana yang mahasiswa baru? Semester 1 ayo angkat tangannya. Wow, tepuk tangan dong buat teman-teman semester 1 ya. Dan yang lain berarti udah ada yang semester 3 mungkin ya. Semester 3, semester 5 dan seterusnya. Atau ada juga yang sudah mendekati mahasiswa abadi ya karena nggak lulus-lulus. Oh jangan ya. Tetapi saya percaya gini teman-teman, waktu kita menjadi seorang mahasiswa baru di situ sepertinya ada di sebuah persimpangan jalan, dan kalau kita itu persimpangan jalan yang krusial, yang penting, dan kalau kita salah pilih jalan, wah, jalan kita berikutnya sampai kepada akhirnya itu bisa berantakan semuanya. Maka dari itu betapa pentingnya hari ini sebagai mahasiswa baru kita menemukan rumah. Untuk kita boleh tinggal, kita boleh tertanam, bertumbuh bersama-sama dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Karena tadi dengar beberapa kesaksian dari kakak-kakak yang sudah ikut KKR Anak Rantau, mungkin dimulai dari yang pertama, yang kedua ya, ketiga, Leoni ya, KKR Anak Rantau pertama ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Tentunya ada juga yang kedua, yang ketiga, dan saya percaya malam hari ini pun sama teman-teman. Ya, Tuhan akan melawat setiap kita, amin. Pertanyaannya gini, mau nggak kita buka hati buat Tuhan? Makanya colek lagi kanan kiri bilang, buka hati yuk buat Tuhan. Alright teman-teman, sebelum lebih dalam menjelaskan firman Tuhan, izinkan Kak Randy untuk perkenalkan diri. Karena ada istilah tak kenal maka ya, tapi tolong jangan terlalu sayang yang perempuan karena Kak Randy sudah berkeluarga ya. Yang perempuan jangan terlalu sayang, apalagi yang laki-laki, jangan, bahaya. Boleh di next. Nah ini profil keluarganya Kak Randy. Sekali lagi namaku Randy Chandra Dinata, shalom. Dan saat ini usiaku 38 tahun. Mungkin 2 kali lipatnya dari usia teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kalau udah secure berani untuk menyebut usia sendiri ya.
Aku menikah tahun 2013 dengan istriku namanya Kak Dita, ya. Kami kenalan di kampus di Atmajaya, Jakarta. 7 tahun pacaran dan akhirnya tahun 2013 menikah. Dikaruniai 2 orang anak, yang laki-laki namanya Dominic, usianya sekarang 11 tahun. Dan yang perempuan namanya Emily, usianya 6 tahun. Ya, jadi puji Tuhan dikaruniakan sepasang. Dengar-dengar Peter dan Jessica akan segera menyusul. Enggak ya. Ya itu bukan nubuatan ya, jangan dikatakan nubuatan ya. Aku bergereja melayani di Jakarta di satu gereja namanya GBI Ebenezer, itu daerah Menteng Jakarta Pusat. Jadi kalau teman-teman mungkin ada waktu berkunjung ke Jakarta, jangan lupa direct message Kak Randy dan bilang, Kak aku mau mampir ke Ebenezer, boleh, monggo ya, silakan kita berfellowship bareng-bareng ya di Jakarta. Puji Tuhan teman-teman, mungkin itu saja perkenalannya ya. Kita langsung masuk aja ke dalam firman Tuhan. Sekali lagi Kak Randy mau tanya, berapa banyak dari kita yang siap dengarkan firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah teman-teman, bicara tentang rumah. Rumah itu sebenarnya apa sih? Boleh di next. Home actually, wah ini agak berantakan ya teman-teman. Mungkin formatnya agak beda. Mungkin kalau ada waktu bisa dibuka di link ya. Aku kirim link ke Agi. Kalau dibuka di link biasanya lebih rapi. Ini kalau di PPT emang suka berantakan ya. Kalau bisa diganti boleh. Nah, rumah sejatinya apa sih teman-teman? Kita kan punya definisi ya mengenai apa itu rumah. Tetapi yang menarik kalau di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada beda antara yang namanya house dengan home. Sama-sama sih kalau mau diartikan ya rumah, tapi ada sesuatu yang menjadi pembeda antara apa itu house dan juga home. Nah teman-teman, kalau malam hari ini Kak Randy bicara tentang rumah, maka yang pertama, rumah sejatinya bukan bicara mengenai lokasi. Ya kan? Oh, rumah Kak Randy di Jakarta, di Kalibata Indah. Rumah teman-teman ya nanti teman-teman sebutkan masing-masing dan kita bilang, oh ini rumah saya. Tapi berapa banyak teman-teman kita ada di lokasi yang disebut sebagai rumah, tapi hati kita nggak merasa itu benar-benar adalah rumah. Karena satu dan lain hal, mungkin di tengah-tengah keluarga ada masalah, di tengah-tengah hubungan antara orang tua dengan anak, kakak dengan adik, ada pergumulan, akhirnya lokasi yang dikatakan sebagai rumah itu nggak berasa seperti rumah. Rumah juga bukan bicara mengenai kemewahan. Ya, orang berpikir, kenapa ya rumah saya kok ukurannya begini ya, 3x4 gitu ya. Masuk-masuk langsung ruang tengah, ruang tidur, kamar mandi juga ada di situ, dapur ya, semua jadi satu di situ. Coba saya punya rumah yang lebih besar ya, ya kan rumah besar-besar, kalau ternyata ujung-ujungnya dijarah buat apa teman-teman? Loh, ini arahnya kemana? Ya, tapi rumah itu bukan bicara tentang kemewahan. Karena sekalipun mewah, tapi kalau hatinya nggak damai, hatinya nggak bahagia, nggak berasa itu rumah. Rumah pun bukan bicara mengenai keramaian. Mungkin ada yang bilang gini, aduh Kak, aku kangen banget sama suasana rumah. Iya betul. Mungkin kalau yang keluarganya itu harmonis, keluarganya baik-baik, pengen gitu ya ada suasana ramai. And it's good. Tapi beberapa mungkin merasa, aku justru lebih suka sendiri Kak. Aku lebih suka sepi, gak ada yang ganggu, gak ada yang berisik, gak ada yang ngomelin dan lain sebagainya. Tapi saya mau ingetin teman-teman satu hal bahwa at some point teman-teman akan ngerasain yang namanya kesendirian. Bener gak? Kita akan ya tentunya punya keluarga, punya teman. Kita bisa hahaha sama mereka, kita bisa happy-happy sama mereka. Tapi pernah gak teman-teman ada di momen dimana mereka gak akan hadir 24 jam buat kita. Halo? Akan ada momennya dimana kita sendiri dan ngerasa kayak, kok sepi banget ya hidup ini. So teman-teman, kita mau belajar lebih dalam bahwa ternyata rumah itu bukan sekedar apa yang kelihatan, apa yang selama ini kita pahami. Tetapi bagaimana jika rumah itu sejatinya bicara tentang kondisi hati kita yang dipenuhi oleh damai sejahtera dan kehangatan. Sekalipun kita lagi sendiri, sekalipun kita lagi ngerantau, mungkin kita gak punya roommate, kita gak punya teman satu kosan,
Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngerasain damai sejahtera, teman-teman. Ya, karena Karendi juga melayani banyak anak rantau di gereja lokal Karendi. Banyak orang-orang dari Sumatera itu datang untuk bekerja di situ, dan GBI yang selama ini kita kenal gereja Bethel Indonesia itu berubah jadi gereja Batak Indonesia. Karena banyak orang Batak kayak di sini. Ada orang Batak di sini? Wah, ada ya, haleluya. By the way, istri aku itu anak pejabat, peranakan Jawa Batak. Jadi papanya itu marganya Batubara, teman-teman ya, mamanya Jawa Timur. Ya itu aja ya, nggak usah panjang-panjang nanti penjelasannya. Tapi yang kita perlu pahami bahwa pada akhirnya kita harus punya hati yang dipenuhi damai dan ketenangan, kehangatan. Sekalipun kita jauh dari lokasi yang dikatakan rumah, sekalipun engkau ada di perantauan, tapi bukan berarti kita nggak bisa bahagia. Halo? Kita bisa happy kok. Ya walaupun tentunya berproses ya, ada adaptasinya. Di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 27 dikatakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Tuhan Yesus. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Banyak orang berpikir, Kak, situasi kondisiku di tanah rantau ini gak memungkinkan buat aku damai, Kak. Aku belum betah, aku masih susah beradaptasi. Tapi bukankah Yesus sendiri yang katakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan berasal dari dunia ini. Bukan berasal dari situasi dan kondisi yang sesuai dengan ekspektasi kita, teman-teman. Halo? Amin? Nah maka dari itu ayo kita mau sama-sama belajar lebih dalam lagi. Kalau gitu rumah itu tentang apa sih, Kak? Gimana anak-anak Tuhan bisa menemukan rumah? Finding home. Rumah yang sejati bagi jiwa mereka. Boleh di next. Nah ini pertanyaannya teman-teman. Yang akan kita bahas. Boleh di next. Bagaimanakah anak-anak Tuhan menemukan rumah yang sejati bagi jiwa mereka? Ada 3 hal yang Karen mau bagikan pada malam hari ini teman-teman. Yang pertama, bagaimana jika rumah itu bicara tentang kita yang kembali ke pelukan Bapa. Bilang sama saya, kembali ke pelukan Bapa. Itu rumah kita yang sejati teman-teman. Lu mau pergi kemanapun, mau stay di kampung halaman, mau merantau ke tanah orang, tapi kalau engkau gak benar-benar pernah mengalami yang namanya pelukan Bapa, maka pasti akan ada momennya di mana lu bilang, gini doang nih hidup. Kok hidup maknanya apa ya? Kok kayak gak ada tujuan yang jelas ya? Kok absurd banget ya hidup ini? Ada gak teman-teman yang udah sampai di titik itu? Katanya istilahnya quarter life crisis. Ya emang pada akhirnya kita akan sadar ya, emang hidup tanpa Yesus seabsurd itu. Emang gak jelas hidup ini tanpa Yesus. Nah makanya biarlah teman-teman menyadari bahwa hal pertama bicara tentang rumah, yang mau gak mau teman-teman harus alami apa? Kembali ke pelukan Bapa. Ada sebuah quotes dari seorang filsuf dari mana ini ya? Prancis kalau gak salah ya, Blaise Pascal abad ke-18. Dia bilang gini, there is a God-shaped vacuum in the heart of every person that only God can fill. Tahukah teman-teman bahwa ada sebuah ruang di hati kita yang bentuknya itu bukan kotak, bukan segitiga, bukan lingkaran, tapi bentuknya adalah Tuhan. Bentuk Tuhan gimana tuh, Kak? Saya juga gak tahu bentuknya gimana. Tapi yang jelas, lu mau coba isi rongga di hatimu dengan apa? Uang, pacar, seseorang yang sedang menantikan kita di kampung halaman, kayak lagu Tabola Bale itu. Ya kan, pulang ke rumah jadi lebih glowing gitu. Atau mungkin kita merasa, oh ini yang jadi
kebahagiaanku adalah aku sedang mengejar karir dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, ada satu momen di mana engkau akan sadar semua itu tidak bisa mengisi kekosongan hati yang hanya Tuhan yang bisa isi. Makanya kita mesti pulang. Manusia diciptakan untuk menikmati persekutuan yang intim dan kekal bersama Allah Tritunggal di Taman Eden. Itu sebenarnya tujuan Tuhan ciptain kita. Desain hidup kita adalah kita punya relationship with Him. Dan itu intim, itu kekal. Dan disitulah kebahagiaan, kepuasan yang sejati yang dirasakan oleh manusia. Tetapi problemnya apa teman-teman? Manusia jatuh ke dalam dosa. Karena mereka pikir ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tuhan. Dan mereka pengen cari tahu itu. Digodain sama iblis. Akhirnya mereka jatuh. Dan akibat kejatuhan mereka apa yang terjadi? Yang pertama, manusia merasa bersalah. Dan tidak layak untuk datang menghampiri Bapa. Benar gak teman-teman? Manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Apa yang mereka lakukan? Sembunyi. Main petak, umpet. Itu permainan tradisional pertama di muka bumi, petak umpet. Karena mereka bersembunyi dari Tuhan. Dan itu konyol karena Tuhan Maha Tahu. Dan Tuhan tanya, Adam, where are you? Di mana engkau? Dengan penuh kasih, Tuhan panggil mereka. Tetapi mereka dihantui oleh rasa bersalah. Dan tidak layak untuk datang menghampiri Bapa. Dan berikutnya teman-teman tahu, dari generasi ke generasi manusia berdosa punya berhalanya masing-masing. Yang mereka pikir ini sumber kebahagiaanku, yang penting bukan Tuhan. Dari barang, dari materi sampai pribadi manusia itu coba mengisi hatinya. Dan itu yang membuat orang berpikir, gue udah punya rumah kok. Gue udah stay di rumah yang nyaman buat gue. Tapi sampai satu hari, sampai satu saat engkau sadar, itu semua gak bisa benar-benar memuaskan jiwa kita. Aku berdoa teman-teman biar Tuhan kasih percepatan buat setiap kita. Sekalipun engkau masih muda, tapi Tuhan akan proses hidupmu sedemikian rupa. Sampai engkau bisa berkata bahwa memang Tuhan satu-satunya yang aku punya. Dunia mengecewakan, manusia bisa meninggalkan, tapi Tuhan satu-satunya. Haleluya. Nah makanya kalau ada teman-teman di tempat ini yang merasa, Kak, aku sih pengen datang sama Tuhan, tapi kayaknya Tuhan udah jijik deh ngeliat aku. Aku ini, kakak gak tahu aja dosaku udah parah. Aku udah banyak bikin salah dan kayaknya Tuhan bakal memalingkan wajah deh waktu aku datang sama Dia. That's religion. Itu yang agama coba bangun teman-teman. Kita harus perform baru disayang Tuhan. Dan waktu kita gagal perform, kita dibuang sama Tuhan. Tapi kabar baiknya, the good news, the gospel, Injil berkata yang lain. Boleh di next. Kabar baiknya adalah bahwa pelukan Bapa itu selalu terbuka untuk kita anak-anaknya. Amin. Apapun keadaanmu, tangannya selalu terbuka. Teman-teman tahu perumpamaan tentang anak yang hilang ya? Saya nggak akan bacain, tapi biar saya nyanyiin aja. Lagunya mungkin teman-teman nggak tahu, saya coba nyanyi. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Ini generasinya beda, tapi nggak apa-apa, dengerin aja. Ini lagu jadul. Tinggalkan banyak mengeluh, akhirnya habislah uang dan barang. Hidupnya dalam susah penuh. Bapaknya bilang apa? Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, jadi kita nggak perlu baca Lukas 15:11-32, biar lagu tadi menjelaskan semuanya. Ya, bahwa ceritanya itu ada seorang anak bungsu yang minta warisan.
Bapaknya belum meninggal, warisannya diminta. Ini anak durhake kalau kata orang Betawi. Tapi bapaknya penuh kasih, dia bilang ya udahlah nih. Bungsu dapat, sulung juga pun dapat. Tetapi yang bungsu lakukan apa? Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia habiskan harta kekayaan papanya untuk berfoya-foya. Sampai akhirnya negeri yang jauh itu dilanda oleh kelaparan yang hebat. Si bungsu gak tahu lagi harus dapat duit dari mana karena uangnya habis. Dia pergi ke kandang babi. Dan di situ dia bertugas, dikasih tugas untuk jaga babi. Dan waktu jaga babi perutnya lapar. Akhirnya dia bilang, saya mau makan babi. Oh, makan babi enak. Tetapi bukan, ini makan makanan babi. Saya nggak tahu, belum pernah coba, tapi rasanya seret sepertinya ya. Dan waktu dia mau makan ampas babi itu, empunya babi bilang, enak aja dimakan, nggak boleh. Ini bukan buat kamu, ini buat babi saya. Di momen itu, posisi si anak lebih rendah dari babi. Dan ketika dia ada di titik terendah itu, apa yang dia ingat? Rumah. Wah, enak kalau di rumah nih. Minimal makan terjamin, rumah terjamin. Tapi aku malu, udah minta warisan terus pulang lagi. Ya udahlah. Bapak nanti nggak usah angkat aku jadi anak, aku jadi upahan aja. Yang penting kan dibayar, nanti saya bisa dapat uang. Itu namanya mindset agama. Kita pikir kita nggak layak jadi anak, akhirnya jadi hamba, karyawan. Tetapi ternyata apa? Waktu dia pulang ke rumah dengan kepala tertunduk, bapaknya sudah menanti-nantikan dia di depan rumahnya. Dan waktu si bapak lihat anaknya muncul, apa yang dia lakukan? Bapaknya bangkit, lalu dia berlari menghampiri anak itu. Dan dia apain? Dipeluk dan dicium. Ini baru dari kandang babi guys, baunya bau babi. Tapi bapaknya gak peduli, dia peluk dan cium anaknya. Kasih jubah yang terbaik, kasih sepatu yang terbaik, kasih cincin, karena anakku yang hilang, yang mati telah hidup kembali. Too good to be true. Serius kak? Tinggal datang terus dipulihkan seutuhnya. Yes. Itu Tuhan kita. Dan teman-teman tahu, tradisi Yahudi, seorang bapak yang sudah berumur itu kalau berlari di muka umum, aib, memalukan. Ya elah bapak-bapak lari-larian gitu. Mungkin tetangganya pada ngeledek, mungkin karyawannya juga ngeledek, tapi dia gak peduli. Karena di pikirannya apa? Anakku sudah pulang. Dan tahukah teman-teman, Yesus yang kita sembah meninggalkan surga yang mulia jadi sama dengan manusia, ambil rupa seorang hamba, hidup sempurna sampai pada akhirnya di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Sampai hari ini masih banyak tuh yang ngebully dia. Tuhan kok jadi manusia, Tuhan kok telanjang, Tuhan kok mati. Tapi tahu gak teman-teman, waktu dia tergantung di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia gak peduliin cemoohan orang-orang di sekitar. Yang ada di pikirannya siapa? Kita. Berikan kemuliaan sekali lagi dong buat Tuhan Yesus. So teman-teman, kabar baiknya adalah come as you are. Datang apa? Adanya. Karena Bapak udah gak marah lagi kok. Dia mau terima kita kembali guys. Ya, jangan bilang gini, Kak, aku mau bebenah dulu Kak. Bebenah mau kemana lo? Saya mau bersih-bersih dulu supaya diterima. Pertanyaan saya, ada orang yang bisa bersih di luar Tuhan? Gak ada. Datang sama dia apa adanya. Dan izinkan kasih karunia-Nya itu membasuh kita. Darahnya yang kudus itu menyucikan hidup kita. Sehingga rumah udah bukan jarak jauh lagi. Kita udah ada di rumah karena kita anak. Rumah adalah kembali ke pelukan Bapa. Itu yang pertama teman-teman. Kita berlanjut ke poin yang kedua.
Bagaimana jika rumah adalah tempat bertumbuh bersama komunitas orang percaya? Makanya komunitas ini namanya home. Karena ini ditujukan menjadi rumah buat teman-teman yang sedang merantau, yang sedang mencari satu komunitas yang bisa menjadi support system, tempat dia bertumbuh. Ini tempat yang tepat. Karena pada mulanya Tuhan mendesain kita sebagai makhluk sosial. Artinya kita butuh kehadiran orang lain. Makanya teman-teman pastikan waktu engkau datang ke gereja bukan sekedar pengen apa. Ya udah saya mau ibadah sama Tuhan. It's good, betul. Tetapi gak berhenti cuma beribadah kepada Tuhan. Engkau harus berfellowship dengan saudara seiman. Karena salib itu bentuknya ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Kalau cuma vertikal itu namanya tiang listrik. Perlu ada yang horizontal. Dan disitulah wadah ini ada supaya teman-teman bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Berfellowship, bertanam, bertumbuh. Colek kanan kiri bilang, aku butuh kamu. Balikin, kamu juga butuh aku. Lah iya kan kita saling membutuhkan. Dan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 24 dan 25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatiin teman-teman, dari 2 ayat ini ada minimal 3 kata saling. Saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati. Dan kata saling itu gak bisa dilakukan hanya oleh seorang diri. Saling itu minimal 2, lu saling apaan sendirian? Banyak anak Tuhan pengennya single fighter, pengennya bertapa di gua gitu ya, dapat hidayah. Enggak, mainnya kekristenan gak gitu teman-teman. Enggak sendiri-sendiri, kita butuh orang lain. Allah Tritunggal aja itu ada 3 pribadi, nah lu mau sendirian? Tidak baik manusia itu seorang diri. Yang jomblo katakan iya. Siapa tahu jodohnya ada di Makassar. Nah, makanya berkomunitas ya. Tapi jangan salah motivasi. Nih Kak Randy punya quotes nih, bilang gini. Cari pacar tuh di gereja, tapi ke gereja jangan buat cari pacar. Ulang lagi ya. Cari pacar di mana? Di gereja, masa di wihara? Masa di rumah ibadah agama lain? Ya di gereja lah. Tapi kalau ke gereja jangan buat cari pacar, cari Tuhan, cari Bapa. Ntar lu kalau udah hopeng sama bapaknya nih, nah, perkara kasih anak tuh kata Tuhan ya, ini udah jomblo atau udah punya pasang nih? Iya, tenang aja ya, semua ada waktunya ya. Dan saya percaya teman-teman tempat ini adalah tempat yang tepat buat teman-teman bertumbuh. Saya kenal Peter, Jessica udah lama, dari 2000 berapa ya? Sebelum itu kan zamannya IG kita kenal, masuk komunitas namanya Creator for Next Gen. Aku kenal Peter cukup lama dan aku percaya beliau ini adalah bukan sembarang beliau. Ya beliau akan mengembalakan kita tentunya, anak-anaknya. Ya, jadi teman-teman selesai dari ibadah ini langsung pada daftar karena mau ada camp ya katanya ya. Ada apa tuh? Nah tuh, Home Family Day, Fellowship, mau semua pokoknya sampai kewalahan itu nanti ya, tim registrasinya semua diserbu. Amin? Iya. Nah, tepuk tangan dong sekali lagi. Nah, konsep gereja itu sendiri teman-teman harus diubah, boleh di next. Church is a family, not a restaurant. Gereja itu adalah keluarga rohani, bukan restoran cepat saji. Oh zaman sekarang, oh jangan salah. Orang Kristen cari gereja udah kayak cari restoran.
Mana nih yang pelayanannya paling oke? Mana nih yang servisnya paling mantep gitu kan? Oh di sini LED-nya kurang gede, di sini worship leadernya kurang ngangkat. Ngangkat apa? Speaker. Iya kan? Kita cara pandangnya salah. Kita pikir ke gereja buat di entertain. No. Kita berkumpul di tempat ini mau jadi keluarga rohani. Gereja adalah tempat di mana kita saling melayani, bukan terus-menerus minta untuk dilayani. Kalau baru bertobat wajar minta dilayani. Tetapi kalau udah bertumbuh, layani dong orang lain. Tanya sama Kak Peter, apa yang bisa saya bantu untuk pertumbuhan komunitas di tempat ini? Jangan maunya pengen dilayani, terus dikit-dikit baper, dikit-dikit sakit hati karena merasa kurang diapresiasi dan sebagainya. Kalau lagi datang ke satu acara keluarga, ada acara makan-makan, biasanya kan makan-makan plasmanan tuh ya, disediain makannya, semua self-service, ambil sendiri. Tapi biasa ada yang diambilin. Siapa itu yang diambilin? Bocil, anak-anak. Ya kalau masih anak-anak lucu, mau itu sayur, daging, sop, palu basah, palu mara. Tapi kalau udah jenggotan, udah punya istri, punya anak, datang ke acara keluarga, ambilin, gak mau tahu. Kalau enggak aku ngambek. Jijik ya. Males lah ngelihatnya. Ya iya udah bukan waktunya begitu. Waktunya dia melayani. So teman-teman ayo, gereja pun sama, jangan perlakukan jemaat sebagai customer. Namun ajar mereka, perlakukan mereka sebagai family member. Pengurus yang ada, excellent service bagus? Bagus. Tapi tujuannya bukan untuk mengentertain orang-orang. Tujuannya mempermuliakan Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Dan jadi berkat buat sesama, itu tujuannya. Dan berikutnya teman-teman yang gak kalah penting, rumah yang sehat gak hanya menyediakan ruang tamu, ruang keluarga ataupun ruang makan, namun juga ruang gagal. Di sini boleh salah gak, Kak Peter? Boleh gak? Harus salah. Biar kuotanya habis itu benar. Banyak orang berpikir, oh gereja kumpulan orang sempurna, jadi gak boleh salah. Salah. Justru tempat ini adalah tempat di mana kita belajar, kita mencoba, dan mungkin kita gagal. Tapi bukankah kasih Kristus menerima dan mengampuni, memberikan kesempatan kembali? And that's family. Kita kasih ruang buat yang lain, buat gagal, buat salah ngomong, buat mungkin kebiasaan ngomongin orang, nyinyir di belakang, ketahuan, terus jadi selek, akhirnya berdamai. Itu gereja. Bukan kumpulan orang sempurna, tapi orang yang disempurnakan. Jadi seperti Yesus. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, yang terakhir. Ingat Kak Randy, kamu ditunggu pesawat baik. Yang ketiga, nah ini yang penting teman-teman. Oke, cari rumah, ketemu Tuhan, dipeluk Tuhan. Iya, oke kita bisa kumpul bareng-bareng as a family in Christ. Enggak salah, tapi jangan berhenti sampai situ. Sadari satu hal, bahwa keberadaanmu di dunia ini adalah supaya engkau menjadi rumah bagi generasi. Waktu orang ketemu kita, apa yang mereka rasa? Ini rumah yang nyaman atau sidang pengadilan? Wih, orang Kristen, anak-anak ini nih komunitas gereja, kabur. Ntar kita dilempar Alkitab, kita dihakimi. Aduh. Yesus sendiri waktu datang ke dunia, dia nongkrongnya bukan sama orang Farisi ahli Taurat yang alim-alim, ataupun ke-12 murid yang adalah bestinya. No, dia nongkrong sama siapa? Pemungut cukai, orang berdosa, orang yang dilabeli sebagai sampah masyarakat. Tapi Tuhan hadir buat mereka, dan mereka ngerasa ini rabi yang ini beda, deket dia nyaman, deket dia happy, deket dia damai. Dan teman-teman bayangin kalau setiap anak Tuhan itu dirasakan sebagai rumah bagi generasi ini. Ini tempat gak akan nampung.
Karena semua akan mulai bertanya, lu Kristen ya? Ibadahnya kayak gimana sih? Gue pengen tahu. Kok lu bisa segitunya sih? Sayang sama gue, peduli sama gue. Karena jadi rumah bagi generasi. Yesus pernah katakan, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Teman-teman, kalau engkau perhatikan konteksnya, ini Yesus bicara tentang keselamatan yang daripada Dia. Sehingga bukan cuma burung-burung, orang-orang Yahudi yang hinggap di situ, tapi orang-orang Gentiles, non-Yahudi juga bisa ada di pohon yang sama. Tetapi kalau kita tarik aplikasinya dalam hidup kita, tentunya kita rindu jadi ranting-ranting pohon yang bisa menampung banyak burung-burung. Mereka bersarang di situ. Mereka enjoy dimuridkan sama kita. Kalau lagi ada masalah, nyarinya siapa? Ya kita. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang bilang ini, ya elah ngerepotin gue mulu loh. Gimana mau jadi sarang yang tempat burung bertengger, lu aja gak mau direpotin. Ya harus repot lah. Pelayanan itu pengorbanan. Bener gak? Sini ada ketua DPA Sulsel nih, Daniel, tepuk tangan dulu dong. Dia menyelenggarakan rakernas di tengah kehilangan. Bener ya? Gue tahu itu gak gampang. Wah, pasti berat, sulit. Tapi pengorbanan kan bro. Bayar harga kan. Supaya generasi ini bisa dilayani lewat wadah yang namanya DPA. Dia berani loh di tengah kehilangan melayani. Saya ini Selasa kemarin tes darah, hasilnya saya itu didiagnosa diabetes mellitus teman-teman. Gula darah saya tinggi. Dan saya Selasa tes, Rabu harusnya ke dokter. Tapi saya ke rakernas. Karena ini 3 hari yang gak cuma setahun sekali dan habis itu saya harus ke sini. Saya konsultasi sama dokter kenalan, dia bilang gak apa-apa kok. Senin aja, Senin nanti ke dokternya. Kok yang penting jaga makan di Makassar. Sulit dok. Tapi akhirnya apa? Nasi merah, nasi porang, itu dari Rabu sampai Jumat, sampai Sabtu. Tapi buat generasi, ada harga yang harus dibayar. Ya. So teman-teman yuk, hadir yuk buat generasi. Slide berikutnya. Slide. Saya dikasih lihat timer. Coba slide. Slide. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya saya jadi rumah bagi generasi? Teman-teman kalau ingat itu pasti tahu ya, Bang Radit almarhum. Salah satu orang tokoh yang buat saya bisa dikatakan rumah buat generasi muda, bener gak? Mungkin banyak yang gak kenal, tapi waktu beliau berpulang, kenapa rasanya hilang ya? Ada yang hilang ya dari generasi ini. Karena dia udah jadi rumah. Gimana caranya saya jadi rumah? Jangan lagi hidup hanya untuk diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat 15 katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Yesus yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Kalau lu ngaku Kristen, lu gak hidup buat diri sendiri. Lu hidup buat Yesus dan kerajaannya. Pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan tolong. Berikutnya apa? Kurang-kurangi menghakimi. Perbesar hati dan perbanyak empati teman-teman. Ya ayolah. Sekarang dunia bilang apa? We listen and we don't judge. Tapi anak Tuhan belum juga listen, udah ngejudge. Colek kanan kiri bilang, itu bukan kamu kan? Ayo dong. Kalau mau jadi rumah di depan udah di gini. Ya gak bisa lah, kasih masuk lah. Terima dulu lah. Baru di dalam, masuk ke ruang tengah tuh, ruang makan. Bagi hati, bagi visi, bagi roti, makan bersama, duduk satu meja, bagi hidup, dan yang paling penting bagi Yesus. Ceritain Yesus. Ya. Buat apa nongkrong-nongkrong kalau nggak ada Yesusnya? Kalau ujung-ujungnya buat padel doang, sini udah ada padel belum? Udah. Jakarta padel pop.
Nggak boleh lagi ya, lagi darah tinggi paddle pop nggak boleh juga. Lagi gula darah tinggi nggak boleh. Dan berikutnya yang nggak kalah penting, terakhir teman-teman, ingatlah bahwa pohonnya itu Yesus. Kita cuma ranting. Jangan belaga pohon. Kita bukan pohonnya, kita rantingnya. Sumbernya ya Yesus. Lu boleh jadi rumah buat generasi, tapi Yesus sumbernya. Kalau kita jadi ranting, dapat tuh aliran kehidupan dari Yesus, kita bagiin ke orang lain. Kita nggak jadi istilahnya tuh Messiah syndrome. Oh saya nih juru selamat Makassar. Bukan Jesus, Makassar for Jesus, Makassar for siapa gitu ya. Enggak. Kita tahu kita ini cuma alat yang mempertobatkan Yesus, Roh Kudus. Jadi kita tetap secure, ngelihat generasi ya kita tangisi, kita berjuang. Tapi nggak sampai yang kayak, waduh kalau bukan saya nggak mungkin dia diselamatkan. Kata siapa? Tuhan bisa pakai siapapun dan apapun untuk membawa orang dekat kepada dia. Slide terakhir, ini udah penutup terakhir. Baca bareng yuk, 2, 3. Welcome home, itu apa aja? Kembalilah ke pelukan Bapa, bertumbuh bersama komunitas orang percaya dan menjadi rumah bagi generasi. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang teman-teman bangkit berdiri.